saya mau katakan, nggak semuanya itu, emosi itu karena faktor ekonomi. Jadi kalau kita sudah bisa mengendalikan emosi, emosi itu nggak terlalu berbahaya. Kalau kita sudah bisa membicarakan emosi, emosi itu nggak membawa negatif. Emosi yang disalurkan positif, itu akan membuahkan kreativitas. 90,4 FM Sonora Medan, sahabat Sonora. Dari mana sih karakter kekerasan itu berasal? Nah, ini kita bahas juga lanjutannya dari sesi pertama tadi. Masih bareng saya Rini Aprianti dan Pak Agustinus Ketaret. Di sesi sebelumnya ya Pak Agus, kita membantu anak untuk mengenali emosinya. Mengenali emosinya. Mengenali emosinya. Oke, kalau nggak kenal maka kita nggak bisa sayang juga kan Pak? Betul. Oke, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua terhadap anak? Karakter kekerasan itu memang berasal sebelum terjadi dalam bentuk tindakan kekerasan, dia memang harus dicegah emosi. Makanya orang tua punya satu tugas yang paling berat itu mengenali emosi anaknya. Lalu yang kedua, kalau anak juga pernah emosi, para orang tua juga sadar loh bahwa kita juga pernah emosi. Jadi bicarakan emosi orang tua kepada anak, bicarakan. Mbak Rini pernah emosi juga kan sama anak? Dikit. Ini di radio loh Pak. Oh gitu ya. Saya sih, iya pernah gitu emosi. Ya udah deh, saya jujur pernah. Iya pernah. Beberapa kali. Sering. Semua orang tua pernah. Kan gitu ya, semua orang tua pernah. Nah persoalannya orang tua sadar bahwa kita pernah emosi menghadapi kelakuan anak, atau kita pernah emosi juga karena menghadapi pekerjaan, terbawa ke rumah. Nah pernah nggak dibicarakan emosi kita? Papa pernah nggak bicarakan emosinya kepada anak remajamu? Mama pernah nggak bicarakan bahwa kamu juga pernah kecewa, kamu pernah juga sakit hati oleh karena di kantor atau apapun, dibicarakan kepada anakmu. Kenapa? Tujuannya apa? Kalau para orang tua juga membicarakan emosinya. Nah inilah tadi yang saya katakan yang pertama, supaya kita bisa empati waktu anak kita emosi. Nah lalu anak melihat sisi kita, oh ya papaku juga pernah emosi, berarti kalau aku emosi aku bisa cerita dong dengan papa. Mamaku juga pernah emosi, jadi waktu aku emosi aku bisa cerita dong dengan mama. Kenapa? Waktu kita buat satu jalur emosi bisa diceritakan, bisa dibicarakan, anak nggak akan pernah takut membicarakan emosinya di keluarga. Kalau anak sudah tidak takut membicarakan emosinya di keluarga, maka keluarga menjadi tempat yang paling nyaman dan aman waktu anak emosi. Akhirnya dia emosi nggak keluar, Mbak Rini, sahabat Sonora. Dia nggak melampiaskan emosinya itu di luar. Kan ada ya, dia emosi, dia cat tembok. Kalau itu emosi loh. Graffiti itu oke, bagus. Graffiti bagus gitu. Tapi kalau dicatnya tembok dengan kata-kata, dengan macam-macam, itu emosi loh. Itu dalam bentuk yang tulisan. Ada emosi dalam bentuk perbuatan, dikejarnya orang lain, diganggunya orang lain. Itu emosi loh. Nah, saya bicara bahwa emosi itu paling banyak berasal dari rumah, itu maksudnya. Nah, bagaimana caranya supaya rumah ini tempat nyaman? Ayo sahabat Sonora yang memiliki anak, bicarakan emosimu kepada anak. Katakan, Bunda pernah nggak emosi kecewa? Nah, ceritakan. Mama pernah kecewa loh waktu teman mama melakukan begini, mama pernah nangis, kecewa berat. Pasti anak nanya, gimana? Apa yang harus mama ambil keputusan waktu mama kecewa? Ceritakan. Waktu kamu gagal, ceritakan. Waktu kamu berhasil, ceritakan. Jadi ada benang merah yang bisa disampaikan. Jangan sampai terputus gitu. Itulah emosi. Emosi itu dia butuh saluran aja. Nah bagaimana salurannya itu tidak mampet, makanya buka kerannya lebar-lebar. Di rumah itu buka aja kerannya. Nah jadi kalau kita sedang berdiskusi, bicarakan emosi, memang kita juga harus membuat keadaan itu betul-betul nyaman juga. Jadi para orang tua kalau sedang membicarakan emosi, ya sediakan waktu yang paling tepat. Dan suasana hatimu juga benar-benar nyaman. Jadi nggak terlampiaskan oleh emosi itu sendiri. Ya. Nah lalu ketiga, kita kan ini rumah menjadi satu tempat yang keadaan pandemik sekarang ini. Nah,
kita harus beritahu ketiga, kenali suasana atau perasaan ketika kita ada di rumah. Bahwa suasana di rumah itu juga kan berbeda-beda, berubah-ubah. Jadi suasana rumah yang berubah-ubah itu bisa mengubah suasana emosi juga. Nah, bagaimana kalau menghadapi anak yang boring? Karena kan di rumah terus nih, Mbak Rini. Ya kan? Sekolah juga di rumah, kegiatan semuanya di rumah. Nah, ceritakan kebosanannya. Ya, diskusikan kebosanannya dalam hal apa. Lalu kita mulai lakukan sesuatu untuk membuat anak kita nggak bosan di rumah. Atau kita buat space, cari tempat atau lapangan yang terbuka supaya anak kita nggak ngalami kebosanan. Jadi suasana rumah itu juga membuat kebosanan, dan kalau anak lagi bosan itu memang larinya ke emosi. Emosional anak yang membuat kebosanan karena melakukan rutinitas yang itu aja. Jadi orang tua punya tugas bagaimana caranya kalau anak lagi bosan jangan sampai ke tahap emosi, apalagi emosinya itu sudah negatif. Bicarakan. Nah, untuk membuat rumah ini atau suasana rumah ini supaya tidak bosan bagaimana? Kita diskusikan. Yuk kita ubah yuk kamar kamu. Yuk kita ubah yuk suasana di ruang tamu. Yuk kita ubah yuk suasana belajar kamu. Jadi perubahan-perubahan yang ada di dalam rumah itu mencegah kebosanan sebelum anak melakukan yang namanya emosi tadi. Jadi kenali ya suasana rumah itu. Ya, karena suasana rumah itu membuat suasana kita juga berubah. Betul ya, Marini ya? Belum lagi rumahnya banyak barang, Ya. terus udah gitu gelap, Ya. ya, itu juga berpengaruh ya Iya. atmosfer di rumah itu ya Pak? Betul. Jadi apalagi ini akhir tahun, yang mau cat rumah silakan, yang mau ganti perabot silakan. Ya itu tujuannya itu. Karena kita udah jadikan rumah itu menjadi tempat segalanya sekarang ini semasa pandemi. Jadi saya mau katakan, nggak semuanya itu, emosi itu karena faktor ekonomi. Jadi kalau kita sudah bisa mengendalikan emosi itu nggak terlalu berbahaya. Kalau kita sudah bisa membicarakan emosi itu nggak membawa negatif. Emosi yang disalurkan positif, itu akan membuahkan kreativitas. Oke. Jangan sampai emosi dulu, kita tahan dulu, karena kita harus break dulu ya Pak ya.